buat apa-apa terhadap dirinya. Mengapa ia menyembah kepada keris-keris yang hanya sungguhnya tipu daya syaitan belaka, yang sungguhnya tidak dapat ke situ berfungsi apapun bila Allah Taala tidak mengizinkan dan tidak memperkenankannya. Dan banyak lagi mengapa manusia berpaling dari Allah, fa anta tusharun, lalu mengapa mereka sampai bisa tertipu. Kebanyakan mereka di hakikatnya mengatakan dan mempersaksikan akan kebenaran ini semua. Saya tidak pernah menanyakan kepada orang Nasrani yang mau masuk Islam sebelumnya, yang masuk Islamnya karena menikah, siapa yang menciptakanmu? Mereka tahu Allah. Lalu siapakah Isa bin Maryam? Yesus. Mereka katakan sebenarnya kami juga meyakini dia adalah utusan Allah, seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka caranya adalah dengan menyembah. Kalau kita terhadap Nabi SAW dan Nabi Isa tidak menyembah mereka, tapi kita memuliakan mereka sebagai hamba Allah yang diutus kepada umat manusia, dan tidak lebih. Makanya dalam syahadat kita, aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, abduhu wa rasuluh, bukan anaknya, bukan Tuhan dan bukan sesembahan. Tapi mereka karena kebodohan mereka tidak dapat membedakan antara yakni mengakui Nabi Yesus sebagai nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi, dan mereka tidak bisa membedakan antara sebagai Tuhan. Dan banyak memang di antara orang-orang Nasrani sendiri yang sungguhnya mereka itu berbeda-beda satu dengan yang lain, yakni berakidahnya, keyakinannya. Hakikatnya al-haqiqah al-kauniyah allati yashhadu fiha wa fi syuhudiyya wa ma'rifati al-mu'min wal kafir wal barr wal fajir bal wa iblisu mu'tarifun bihadhihi haqiqah. Hakikat ini adalah hakikat penciptaan Allah Azza wa Jalla pada seluruh makhluk, yang seluruh makhluk mereka dalam hal ini sama bersaksi dan mengakui akan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya dan sebagainya. Semuanya mereka bersaksi akan hakikat ini. Baik itu orang kafir ataupun orang mukmin, orang yang baik maupun orang yang jahat. Bahkan iblis mengakui hakikat ini bahwa Allah lah penciptanya. Dan juga penghuni neraka pun mereka meyakini bahwa Allah lah penciptanya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Tapi kebodohan mereka, kejahilan mereka ketika mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Bukti bahwa iblis mengakui Allah itu Esa yang menciptakannya. Maka iblis ketika dikeluarkan dari surga, iblis itu mengatakan seperti yang Allah kisahkan di dalam surat Shad ayat 79, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, maka tangguhkanlah kematianku sampai menjelang hari dibangkitkannya manusia, yakni menjelang hari kiamat. Kemudian di surat Al-Hijr ayat 39, iblis memintanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhan, wahai Rabbku, karena Engkau telah menyesatkan kami, memasukkanku ke dalam golongan orang-orang yang sesat, maka aku sebagai dendamku akan aku buat mereka la uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan buat manusia itu memandang kejahatan, kemaksiatan, kekufuran itu sebagai sesuatu yang indah dari mereka di muka bumi ini. Walau wiyallahu ajmain, dan aku pasti akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ini sumpahnya iblis kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di ayat ini bima aghwaytani, yakni bersumpah karena ia dikategorikan sesat oleh Allah, yakni karena telah menyebabkan Nabi yang menyebabkan karena ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam,
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya. Maka Allah keluarkan iblis dari surga yang sebelumnya tinggal bersama para malaikat. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 62, "Ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila." Ara'aitaka hadzal ladzi, inikah yang kau perlihatkan ini adalah yang kau muliakan atas diri saya, yang kau unggulkan atas diri saya. Seandainya engkau tangguhkan kematianku sampai menjelang hari kiamat, niscaya aku akan sesatkan anak keturunan orang ini, yaitu Nabi Adam, kecuali hanya sedikit dari mereka yang selamat. Benar bahwa yang selamat dari ancaman siksa neraka dan dari godaan syaitan iblis itu hanya sedikit, karena sungguhnya dari seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu yang masuk surga 1 dari 1000. Artinya di setiap 1000 anak keturunan Nabi Adam hanya 1 yang masuk surga, yang 999 neraka semua. Disebutkan dalam hadis yang sahih dibaca oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, "Ya Adam, wahai Adam, ib'ats min abnaika," yakni kirimkan dari anak keturunanmu, fi kulli alfin nasamatan, setiap 1000 satu jiwa, yakni tis'atan wa tis'ina nasamatan ilallah, setiap 1999 kau kirimkan dia ke neraka. Allahu Akbar. Di saat itu sungguh hanya sedikit manusia yang selamat dari syaitan. Bahkan iblis sendiri juga kelak akan masuk ke dalam neraka bersama yang dia sesatkan. Karena ia mengatakan, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalilan. Pastilah aku akan sesatkan anak keturunan Adam kecuali hanya sedikit yang selamat. Siapakah yang sedikit? Mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam sesembahan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis, kecuali yang selamat dari gangguan dan penyesatanku, mereka hamba-hambamu yang mengikhlaskan ibadahnya, yaitu memurnikan ibadahnya, mentauhidkan Allah di dalam ibadahnya. Dan banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan, yang menceritakan pengakuan iblis bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhannya, penciptanya dan pencipta segala sesuatu selain dirinya. Demikian pula penghuni neraka, seperti Allah kisahkan di dalam surat Al-Mu'min ayat 106. Mereka mengatakan, qalu rabbana, wahai Tuhan kami. Mereka mengakui Allah lah Tuhan mereka. Mereka tidak memanggil selain kepada Allah Azza wa Jalla. Ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Sungguh kami yakni telah dikuasai oleh kesengsaraan kami, kesesatan kami, dan kami termasuk orang-orang yang sesat. Itulah mereka mengakui penghuni neraka bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 30. Walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina. Dan sekiranya engkau melihat nanti wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang-orang kafir yang mereka menyekutukan Allah itu berdiri di hadapan Tuhannya, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, alaysa hadza bil haqq, bukankah ini yang dulu aku katakan ini benar-benar terjadi sekarang? Yang kalian dulu mengingkari adanya hari kiamat, hari pembalasan, sekarang ini terjadi benar adanya. Qalu bala wa rabbina, demi Tuhan kami. Mereka mengatakan, demi Tuhan kami benar apa yang kau dulu katakan. Tapi terlambat orang-orang kafir itu, mereka tidak lagi berguna mengatakan itu.
Faman waqafa inda hadhil haqiqah, maka siapa yang mengetahui hakikat ini, wa inda syuhudia, dan menyaksikan akan kebenaran hal ini, walam yakum bima umira bihi minal haqqid diniyah, namun dia tidak mau melaksanakan ketaatan keagamaannya, yakni tidak mau mentaati Allah di dalam menjalankan agamanya, yang ini adalah hakikat diniyah, allati hiya ibadatu, yaitu yang hanya beribadah kepada Allah, al-muta'alliqah, yang berkaitan dengan uluhiyatullah, dengan hak penyembahan pada diri Allah, dan mentaati perintahnya serta mentaati perintah Rasulnya. Maka orang yang sudah mengenal hakikat kebenaran esaan Allah, tapi tidak mau menyembah Allah dan tidak mau tunduk kepada agama Allah, karena min jinsi iblis wa ahlina, maka dia termasuk ke dalam golongannya iblis dan golongannya penghuni neraka. Wa indonna ma'adzalika annahu min khawasi awliyaillah, meskipun dia mengaku, di samping itu dia mengaku bahwa dia termasuk kekasih-kekasih pilihan Allah, termasuk wali-wali Allah pilihan, termasuk mengaku dirinya ahlu ma'rifat, mengaku dirinya ahlul hakikat. Alladzina saqata anhumul amr, yang kemudian mereka menganggap karena kami telah mencapai pada tingkat ma'rifat dan hakikat, maka saqata anhumul amru wan nahyu syar'iyyan, yakni perintah dan larangan syariat itu tidak berlaku bagi diri mereka. Ini adalah asyad, yakni asyarrul ahli al-kufri wal ilhad. Ini adalah yakni orang kafir yang paling buruk, orang mulhid yang paling jelek, orang sesat yang paling sesat, yaitu yang dia mengakui Allah sebagai Rabb-nya, mengaku dirinya sebagai kekasih Allah yang mulia, kemudian menganggap hak penyembahan Allah itu gugur atas dirinya. Ini batil. Wa indonna wa man dhanna annal hadir wa ghayrahu saqata anhumul amru li musyahadatil iradah wa lidzalik kana qawlu hadza min syarri aqwalil kafirin billahi wa rasulih. Barang siapa yang mengira bahwa Nabi Khidir dan juga selain Nabi Khidir, mereka ini gugur kewajiban perintah karena mereka telah sampai kepada musyahadatul iradah, bisa menyaksikan kehendak Allah atau yang senadanya. Maka ucapan ini adalah ucapan orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul yang paling jelek, ucapan yang paling jelek dari orang-orang kafir yang kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hatta yadkhula fi nawisani min ma'nal abdi, sehingga seseorang itu baru dikatakan ia bisa selamat dari kekufuran dan kejelekan ketika dia hanya tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah sesuatu pun dan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Wayutiku amroh, maka dibarengi dengan ia mentaati perintah Allah dan larangannya, serta mentaati perintah Rasul-Rasulnya dan larangannya. Wali awliya al-mu'min al-muttaqin, dan hanya berwala setia cinta kepada sesama orang-orang mukmin yang bertakwa dari kekasih-kekasih Allah, dan juga mereka hanya memusuhi siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan siapa-siapa yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala.